Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing meyakini, Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Jokowi, akan menerima Restoratif Justice, RJ, yang diajukan ahli digital forensik Rismon Sianipar terkait tudingan ijazah palsu. Pasalnya, Jokowi akan dinilai sebagai sosok pemaaf dan tidak menaruh dendam terhadap orang-orang yang menuding bahwa ijazahnya palsu. Saya yakin Joko Widodo akan menerima maafnya sehingga Restoratif Justice. Kenapa? Akan menguntungkan posisi Joko Widodo bahwa dia pemaaf. Pemimpin tidak dendamkan begitu. Jadi menguntungkan, ujar Emrus dalam program On Focus yang tayang di YouTube Tribun News, Selasa, 17 Maret 2026. Jika Jokowi memilih tidak menerima RJ dari Rismon, hal itu justru tidak menguntungkannya. Emrus pun menyarankan Jokowi untuk memaafkan Rismon. Dengan begitu, ex-wali kota Solo itu akan dikenal bukan sebagai seorang pendendam. Jokowi bisa menunjukkan bahwa dirinya tak menginginkan ada warga yang dipenjara karena kasus ini. Saya menyarankan kepada Jokowi terima saja karena itu akan menguntungkan secara komunikasi politik. Persepsi publik dan orang-orang yang dekat dengan Jokowi akan mengatakan nanti bahwa Bapak Jokowi bukan pendendam. Dia tidak mau warga negaranya dipenjara karena ini dia pemaaf, ungkapnya. Sebagai informasi, Rismon merupakan tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Jokowi dan masuk dalam klaster yang sama dengan pakar telematika Rosuryo dan pegiat media sosial Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Keterangan pengacara Jokowi. Terpisah, pengacara Jokowi, Rifai Kusumanegara, mengungkapkan bahwa ada syarat yang diajukan dari kliennya terkait permohonan Restoratif Justice yang diajukan oleh Rismon Sianipar. Restoratif Justice adalah pendekatan penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Diketahui, permohonan Restoratif Justice Rismon dalam kasus tuduhan ijazah palsu telah diterima oleh Jokowi saat dirinya mengunjungi kediaman Jokowi di Solo, Jawa Tengah, pada Kamis, 12 Maret 2026. Namun, Jokowi menegaskan seluruh urusan terkait permohonan Restoratif Justice tersebut diserahkan ke kuasa hukumnya untuk disampaikan ke Polda Metro Jaya. Rifai mengatakan, salah satu syarat yang dimaksud, yakni Rismon wajib untuk memulihkan nama baik Jokowi setelah dirinya menuduh bahwa ijazah ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu adalah palsu. Rismon perlu menjelaskan ke publik terkait proses penelitian sebelumnya dengan penelitian terbaru yang membuatnya mengubah kesimpulannya menjadi ijazah Jokowi adalah asli. Kami berikan syarat-syarat khusus. Beliau berkewajiban memulihkan nama baik Jokowi. Contohnya, dia harus menjelaskan bagaimana waktu dulu ada kekeliruan terkait penelitian ijazah Jokowi dengan sesudahnya. Hal itu sudah dilakukannya di beberapa podcast, katanya dikutip dari YouTube TV One, Selasa, 17 Maret 2026. Dia mengungkapkan diberlakukannya syarat tersebut karena Rismon dinilai sebagai pihak yang paling keras saat menuduh bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Rifai menyebut segala temuan yang dipaparkan Rismon sebenarnya sudah diketahui pihaknya tidak berbasis akademik dan dianggap sebagai fitnah dan pencemaran nama baik. Alhasil, sambungnya, Jokowi akhirnya melaporkan Rismon dengan menggunakan pasal 32 dan pasal 35 ITE pada 30 April 2025 lalu. Kenapa dari awal kami melaporkan Rismon dengan menggunakan pasal 32 dan pasal 25 UITE? Karena kami sudah tahu yang dilakukan beliau ini, mohon maaf, jauh dari ahli digital forensik yang benar, katanya. Di sisi lain, Rifai menduga perubahan sikap Rismon ini karena seluruh temuannya itu telah dipatahkan oleh saksi ahli dari Polda Metro Jaya ketika ia dikonfrontir terkait kasus tuduhan ijazah palsu. Sehingga, dia menilai, Rismon lebih memilih untuk mengajukan Restoratif Justice daripada harus menjalani persidangan dan berpotensi berujung divonis bersalah. Sehingga sampai di satu titik, dia merasa ini, analisis soal ijazah Jokowi palsu, akan sulit dipertahankan di persidangan. Pilihannya apakah di persidangan akan bertempur argumentasi dan berujung penghukuman atau dia memilih segera menyadari dan membalikkan keadaan, ujar Rifai. Lebih lanjut, Rifai memastikan Jokowi tidak akan mengabulkan permohonan Restoratif Justice seluruh tersangka tuduhan ijazah palsu. Dia mengungkapkan Jokowi ingin agar kasus ini disidangkan demi kejelasan terkait keaslian ijazahnya. Rifai menjelaskan keputusan tersebut dibuat agar kasus serupa tidak terjadi lagi ke depannya. Apakah Pak Jokowi mengharapkan seluruh tersangka dikabulkan permohonan Restoratif Justice?
Saya pastikan tidak, pasti akan sampai sidang. Mohon maaf, tuturnya. Kami juga tidak mau begini, semisal seluruh tersangka dikabulkan permohonan restoratif justice-nya. Lalu 4 tahun lagi pihak lain muncul membawa isu yang sama. Nanti digoreng-goreng lagi. UGM diobrak-abrik lagi. KPU diobrak-abrik lagi. Sambung Rifai. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.